keong itu disimbolkan sebenarnya menyimbolkan keluarga Pak Jokowi yang mengerahkan keluarga dan handetolannya untuk memenangi perlombaan. Kira-kira gitu. Termasuk kroni-kroni, termasuk para pejabat, para yang tersandera oleh kasus hukum dan lain sebagainya. Kok ini karakter kancil, cerdik dulunya Pak Jokowi itu baik, periode pertama, nawacita, demi rakyat dan lain sebagainya. Itu kebetulan saya banyak kenal yang katanya membuat konsep nawacita pangan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat pas di akhir-akhir, oh ya mendukung rambut putih, yang begini, yang begini, yang begini, begini. Pada saat pas terjadi bola, disitulah saya punya feeling. Kemungkinan besar Anda akan dibully loh. Ya karena Pak Jokowi ini approval rate-nya di atas 70% ini. Saya nggak bisa sih sebetulnya kalau melihat bahwa iya loh 70%. Dasarnya apa? Saya juga bisa bikin 100% kalau sampel yang saya ambil semuanya orang pendukung Jokowi. Jokowi yang kemudian punya track record bagus. Kalau kemudian berubah, kita harus mempertanyakan kenapa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Uniknya 4 hari sebelum itu, tepatnya tanggal 16 Oktober, ada sebuah soft launching buku yang menurut saya menarik sih. Dari judulnya saja udah menarik. Namanya Dinasti Keong, Demokrasi Mati. Inti dari buku ini, ya kritik lah terhadap pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya, terutama di dalam Pilpres 2024 dan pilkada, menjelang pilkada serentak 2024. Dan untuk ngobrolin buku yang namanya Dinasti Keong, Demokrasi Mati ini telah bersama dengan saya 2 orang penulisnya. Yang pertama adalah Ibu Insinyur FI Wijayanti MM. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, dan penulis yang kedua Mas Purwandono. Iya. Iya, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Nah, ini 2 penulis yang kita ajak ngobrol. Saya mau tanya ke Mbak Titi atau Bu Titi dulu. Bu, soft launching buku ini ada kaitannya nggak dengan rencana atau akan dilantiknya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Ada nggak Bu? Atau kebetulan aja? Begini, sebetulnya rencana itu sesuai dengan ketetapan alam semesta. Karena rencana saya itu 6 bulan setelah menulis buku ini harus terbit. Kan saya sebagai marketing tahu dong planningnya untuk membuat sesuatu. Kebetulan pada saat yang tepat tanggal 16 Oktober 2024 saya berulang tahun ke-60. Oh, jadi ditepatin sama ulang tahunnya ini. Ibu yang Ya. ke-60. Ya, Nah. dan kebetulan Ya. 4 hari menjelang Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik dan Pak Jokowi Presiden akan turun. Iya. Bu, ini aneh. Kenapa sih disebut Dinasti Keong dulu? Sebelum Ibu nanti cerita mengenai isi buku ini, seperti pengantar saya tadi, isi buku ini sebenarnya kritik keras lah kepada Pak Jokowi. Lalu diberi nama Dinasti Keong, kok nggak Dinasti Jokowi aja, ngapain sih kok pakai keong segala? Jadi begini, saya ingat cerita rakyat, Riwayat rakyat ya, bahwa waktu kecil itu kan kancil nyolong timun, kancil nipu buaya nyebrang sungai, kancil balapan sama keong. Oh, ada cerita zaman dulu. Ada, iya. Ada fabel ya. Riwayat fabel ya. Ya. Jadi fabel ini sangat melekat di anak-anak zaman dulu kala, dan kebetulan anak saya mungkin juga pernah mendengar ini. Jadi begini,
Kancil itu dengan kecerdikannya, dengan smart, dengan ramah, tamah, baik hati, tidak sombong kesana kemari dengan senyumnya, tetapi dia suka menipu orang. Oh, Kancil suka nipu orang. Ya. Dan kebetulan dia karena dia dikejar-kejar, larilah dia dan pada saat dia mentok itu ada banyak buaya di situ. Kan buaya itu kan pemakan, salah satunya kancil. Kan? Ya. Pada saat dia berpikir bagaimana aku supaya nyebrang. Nah, dia ingat ada raja hutan. Nah, dia nipu buaya-buaya nih. Itu saya disuruh raja hutan untuk menghitung kalian semua. Silahkan baris. Jadi dia lari ke punggungnya itu 1, 2, 3, dia sampai ke sana. Nggak tanya raja hutan enggak, namanya juga kancil ya. Jadi filosofi sama karakter kancil kan bisa dilihat. Nah, disitulah pada saat itu dia ketemu Keong. Nah, Keong dia bilang gini, Keong, ayo kita lomba lari. Dia pikir kan kancil ini punya roda 4 ya, maksudnya kaki 4. Kakinya 4 ya, pasti lebih kan? kencang lah ya. Ya, lebih kencang lah, lebih lincah, lebih ini. Nah, Keong ini kan lembek, liut, lebay, lelet gitu kan. Terus kemana-mana bau dan sebagainya. Tetapi Keong ini punya kecerdasan lagi, dia punya keluarga yang bisa ditaruh 1, 2, kamu ke sini, kerabatnya juga banyak sekali kan. Di sini taruh, di situ taruh. Artinya Keong ini melibatkan konco-konconya dan keluarganya. Ya, iya dong. Karena kan dari ujung ke ujung, dari mulai start sampai finish, ini kerabat Keong itu udah diatur, ditoto sesuai dengan aturan. Semua harus manut saya. Keong-keong itu nggak bisa kemana-mana, harus ikut supaya menang, kancilnya kalah. Dari situ, pada saat kancil itu lari, Keong juga lari, dia bilang, Kancil, Keong aku udah di sini, gitu kan. Keongnya udah di depan, saya di sini. Sekali lagi, Kancil, Keong aku di sini. Aku ada di sini, Keong. Pada saat finish, Kancil, Keong itu udah di depan dia. Dia bingung juga, kok bisa aku kalah gitu. Nah, itu mengapa? Karena semua kerabat melihat posisi dengan adanya MK 90. Maksudnya putusan MK nomor 90 tahun 2023 bulan Oktober. Tanggal 16 Oktober. Ya, yang memungkinkan Gibran Rakabuming bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden meskipun umurnya belum 40, kan gitu? Meskipun umurnya belum 40 dan masih banyak lagi calon-calon lain yang sudah antri, tetapi demi supaya menjadi satu lomba tadi menang satu keluarga, maka... Oh, jadi Keong itu disimbolkan sebenarnya menyimbolkan keluarga Pak Jokowi yang mengerahkan keluarga dan handetolannya untuk memenangi perlombaan. Kira-kira gitu? Termasuk kroni-kroni, termasuk Oligarki. para pejabat, para yang tersandera oleh kasus hukum dan lain sebagainya. Dan itu sangat jelas sekali terlihat di mata para relawan yang mendukung atau yang tidak mendukung saat 2023 telah ditentukan. Oh gitu ya Bu ya. Yeah. Jadi Keong itu simbol kecerdikan, jadi lebih cerdik daripada kancil, kira-kira gitu ya? Ya sebetulnya 3 binatang ini menjadi satu kesatuan yang membuat cerita rakyat ini bisa relevan dengan kondisi sekarang. Iya. Saya mau ke Mas Purwandoko dulu, Mas. Ya. Ini kan seperti yang diceritakan oleh Mbak Titik tadi bahwa buku ini merupakan kritik lah. Dan maksud dari penulisan dan penerbitan buku Dinasti Keong ini apa maksudnya? Sebenarnya sih penerbitan buku ini untuk mengingatkan kita atas peristiwa-peristiwa masa lalu. Jangan sampai kemudian kita mengulangi hal-hal yang sama di saat ini. Maksudnya peristiwa masa lalu itu apa tuh? Maksudnya kita sudah mengalami ada banyak peristiwa kelam di masa lalu. Paling gampang kita sebutlah 65, 98, sampai sekarang situasi yang sekarang itu variabelnya sudah mendekati variabel apa yang ada di 98. Maksudnya gitu ya? apa yang muncul di 98 itu juga muncul pada situasi saat ini. Situasi akan krisis dan yang lain-lain muncul. Apakah kita akan mengulangi peristiwa yang sama di 98?
Sebenarnya pelajaran dari buku ini adalah ingin mengajak kita untuk melihat masa lalu dan menjadikan masa lalu sebagai sebuah pelajaran untuk tidak mengulangi kebodohan yang sama. Saya anggaplah itu kebodohan lah, kelalaian kita sebagai sebuah bangsa ya. Itu saja. Yang sangat menarik adalah dari dua peristiwa kelam tersebut yang saya sebutkan tadi, itu yang jadi korban rakyat, Mas. Yang jadi korban rakyat. 98 itu korbannya yang mayoritas terbakar di mal-mal. Ya. Dan Orang itu adalah kecil, ya. rakyat. Apakah mereka paham tentang situasi dan kondisi politik? Enggak. Tapi mereka jadi korban. Ya, ya. Nah, dari situlah kemudian kita belajar melihat situasi yang sekarang mungkin nggak terulang lagi. Kalau dari bacaan saya, Mas, apakah situasi itu mungkin terulang? Mungkin. Ya. Dan sangat besar kemungkinannya. Karena apa? Peristiwa 98 kita tidak pernah menghukum para pelakunya ke meja hijau. Sehingga para pelaku yang kemudian tega mengorbankan rakyat untuk kepentingan politik saat itu sampai sekarang masih ada bersama kita, Pak. Kecuali kasus penculikan. Kalau kasus penculikan kan ada pengadilannya. Ya. Kasus tim Mawar dan yang lain-lain. Selain itu tidak ada satupun aktor intelektual yang terlibat dari 98 itu yang kemudian diadili. Ya. Dan sekarang kita mengalami situasi yang sama nih. Apakah mungkin ini terulang? Kalau buat saya sangat mungkin ini terulang. Nah, dari situ kemudian kita ingin belajar, harusnya sih kita bisa belajar bagaimana supaya tidak terulang lagi lah. Kalaupun terulang, pasti keterulangan itu akan membuat korban jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi jangan sampailah kejadian politik, perpindahan kekuasaan yang harus berjalan secara periodik, ini kemudian kita harus melaluinya selalu saja dengan pertumpahan darah. Dan darah yang tumpah itu bukan darah para pelaku politiknya, tapi justru darah rakyat yang kemudian tidak punya relasi kuat dengan politiknya. Dan tahun ke tahun tetap saja jadi korban politik gitu. Kebetulan Mas Pur juga aktivis 98 ya, tahu persis ya kondisi pada saat itu ya, Mas? Iya, Mas. Saya mulai beraktivitas di dunia gerakan itu sejak saya tahun 93 lah jadi ketua himpunan mahasiswa sipil ITB. ITB ya. Di ITB dan kemudian saya terlibat politik. Jadi dari tahun 96 sampai sekarang pun saya tidak bisa lepas dari aktivitas saya di bidang politik. Sebenarnya ketertarikan saya bukan di bidang politik tapi di bidang kemanusiaan. Dan lebih khusus lagi tentang transitional justice. Bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan apa yang kita alami di masa lalu untuk kemudian kita bisa membuka lembaran baru supaya kita hidup di masa yang akan datang tanpa dendam yang tersisa dari masa lalu. Itu aja kok, Mas. Jadi kalau politik enggak lah, saya enggak terlalu berminat politik walaupun saya seumur hidup pernah masuk dari partai. Ya, pernah ya. terlibat dalam politik praktik dan masuk partai. Ya, ya. Dan partai yang saya jadikan sebagai tempat saya berpolitik adalah Partai Rakyat Demokratik. Oh, PRD ya? Iya. Ya. Sekarang saya ke Bu Titi nih, Mbak Titi. Ya. Ini kan buku ini kritik keras Pak Jokowi. Di satu sisi Pak Jokowi. Maaf. Sebetulnya bukan kritik keras sih. Ini mencatat apa yang terjadi. Ini adalah catatan yang dicatat oleh pelaku, pengamat, menulis, melihat, dan melakukan sendiri. Dulu saya mendukung Pak Jokowi dengan segala konsekuensinya. Pada zaman itu 2019 saya kebetulan ketua keluarga alumni IPB. Ketua keluarga alumni IPB. Ya, yang khusus mendukung Jokowi Ma'ruf. Itu dengan segala politik identitas yang saat itu sangat kencang, gempar dan lain sebagainya, saking sampai ada yang profesor saya ditangkap gara-gara yang bom itu, kan, sampai segitu keras sekali kan. Tapi kan apapun sudah berubah, udah move on kan. Pada saatnya kita memilih seseorang untuk next kan, 2 periode kan cukup ya. Undang-undang konstitusi menyatakan demikian. Tapi sebenarnya pada saat 2021 itu saya sudah ditanya sama kolega, Mbak Titi, gimana kalau seumpamanya 3 kali periode, 3 periode. Gitu ya, maksudnya Pak Jokowi 3 periode. Ya, atau perpanjangan lah, karena kan kasus COVID 2 tahun begini. Terus saya hanya bilang begini,
Saya kan kuliah, IPB, MM, dan lain sebagainya kan tahu lah P4, konstitusi, dan lain sebagainya. Bahwa di dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu hanya dua kali. Kecuali boleh Pak Jokowi harus merubah undang-undang. Amandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pokoknya harus konstitusional kan. Jadi harus merubah atau merubah lagi, perpanjang itu kan harus lewat MPR, DPR dan lain sebagainya. Silahkan. Waktu itu 2021. Terus nggak taunya pada saat perjalanannya yang tadinya saya pikir si rambut putih itu kan saya memang kami harus memilih kan, harus memilih ini atau ini. Karena pada saat itu saya sebagai ketua keluarga alumni IPB yang pro Jokowi, Pak Ruf Amin, pendukung itu. Selanjutnya kami tetap akan memilih nasionalis. Dalam hal ini kan Pak Rambut Putih ya. Kebetulan karena Pak Ganjar juga ngasih kata-kata di situ. Jadi pada saat 2022 itulah keputusan kita mendukung si Rambut Putih apapun yang terjadi. Hanya dengan 16% pun kami bangga, walaupun itu sebetulnya banyak di buku ini disampaikan, ada cawe-cawe presiden, ada di batang tubuhnya ada sandi-sandi, telik sandi, kemudian ada keris panjang, keris pendek, dan lain sebagainya. Ada di situ ada trias politika itu pada intinya sudah dilanggar pada saat ada MK 90 16 Oktober 2023. Disitulah sebetulnya tembok-tembok trias politika, yudikatif, eksekutif, legislatif bubar semua menjadi satu kekuasaan. Dan itu ternyata ada yang namanya sandera politik. Seperti buaya-buaya itu disandera oleh si kancil dengan atas nama Raja Hutan. Ya kan? Kemudian dengan keong-keong yang ada semuanya diatur semua sampai dari daerah sampai ujung ke ujung. Saya sering keliling ke Jawa dan lain sebagainya, dan itu pada saat hari hanya itu saya juga mendapatkan notaris saja dapat bagian. Aku bilang, kamu udah kaya raya gitu, masa dikasih amplop? Nah itu ada, dan ya itu, tapi saya tidak tulis di situ ya, karena memang di buku saya adalah buku yang sudah beredar, berita yang sudah beredar, video yang beredar, tetapi saya mencatat dari tapak jejak kaki sang penulis dari awal yang saya dulu buat buku marketing plan, personal branding, politik identitas, di mana politik identitas itu terbentuk juga pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, kemudian ada personal branding yang terbentuk juga pada saat Pak. Nah, sekarang saya pada saat pas saya menulis Dinasti Keong itu saya nggak tahu masa kanak-kanak saya muncul aja gitu. Cerita keong, cerita kancil nyolong timun, cerita buaya ditipu oleh kancil. Sebenarnya masih banyak cerita lagi, tapi kan saya harus memilah. Loh, kok ini karakter kancil, cerdik dulunya Pak Jokowi itu baik, periode pertama, nawacita, demi rakyat, dan lain sebagainya. Itu kebetulan saya banyak kenal yang katanya membuat konsep nawacita pangan dan lain sebagainya. Kemudian pada saat pas di akhir-akhir, oh ya mendukung Rambut Putih, yang begini, yang begini, yang begini, begini. Pada saat pas terjadi bola, disitulah saya punya feeling. Mas Pur, ini dengan terbitan buku ini, ngobrol kita ini, kemungkinan besar Anda akan dibully loh. Ya, karena Pak Jokowi ini approval rate-nya di atas 70% ini. Artinya dia banyak orang suka. Berarti kan bisa saja nanti orang bilang Anda berdua ini nyinyir, tidak move on, ya kan? Lalu kemudian orang-orang yang tidak bisa menerima realitas politik gitu. Gimana Mas? Saya ini sebenarnya orang yang juga suka dengan matematik. Saya mendalami apa yang disebut sebagai social network analytic, dan saya juga paham tentang modeling, social modeling based on
Dynamic dan yang lain-lain. Jadi saya sebenarnya sih melihat, apakah itu benar seperti itu yang terjadi? Kalau bacaan saya based on data yang saya pahami, kok kelihatannya tidak seperti itu. Jadi ada disparitas yang terlalu jauh antara realitas yang muncul di mata kita dengan realitas sebenarnya yang terjadi. Jadi saya nggak bisa sih sebetulnya kalau melihat bahwa iya loh 70%. Dasarnya apa? Saya juga bisa bikin 100% kalau sampel yang saya ambil semuanya orang pendukung Jokowi. Dan sudah saya pastikan orang pendukung Jokowi. Ini kan sebenarnya trik matematik saja lah Mas, paling gampang. Sampelnya ya sampel mana sih yang mau saya ambil itu. Tapi pelajaran yang menarik sebenarnya kan kita mau belajar dari sesuatu yang pernah kita alami agar tidak terulang kembali di masa lalu. Dulu juga kita ada banyak hoax dan yang lain-lain. Sebenarnya yang perlu kita hadapi sekarang adalah bagaimana membaca situasi dalam situasi yang sebenarnya sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa paham apa yang sedang terjadi, karena yang sedang terjadi belum tentu seperti yang kita lihat. Jangan-jangan politik diselesaikannya di ruang makan oleh beberapa aktor politik. Kita nggak tahu kok situasinya sekarang. Informasi begitu banyak, tapi kemampuan kita untuk memilah informasi saat ini itu jadi sangat minim. Karena banyak banget orang yang sekolah di bidang data, ketika diberikan data seperti itu, mereka nggak bisa kok baca data itu. Bagaimana membuat kemudian, nih kira-kira ke depan mau seperti apa sih? Saya juga nggak tahu Mas situasinya seperti apa ke depan. Tapi kita kan bisa melihat sebenarnya, kalau ini variabel ini muncul, variabel ini muncul, variabel ini muncul, maka kemungkinan situasinya akan sama terjadi di masa lalu dengan di masa yang akan datang ketika variabel-variabel yang sama muncul juga. Tapi yang menarik adalah dari 98 itu kita sudah belajar banyak Mas. Suka atau tidak suka, Jokowi adalah produk dari reformasi 98. Berarti sistem ini kan sebenarnya sudah berjalan baik. Karena pada 2014 saya pemilih Jokowi Pak. Bahkan Jokowi pertama kali masuk ke Jakarta, saya dan kawan-kawan yang kemudian membentuk Forum E-Demokrasi yang bikin pengawasan pemilu lewat foto. Berarti kan pada saat itu saya sudah merasa bahwa kita melalui sistem yang baik nih. Pemilunya baik dan yang lain. Bahkan kita bisa mendapatkan seorang Jokowi pada saat itu. Yang pada saat itu dia sangat mencerminkan rakyatnya. Dan dia bisa melakukan relasi dengan baik dengan rakyatnya. Buktinya apa? Ternyata dia terpilih kok. Dari situ saya melihat bahwa ini sudah baik. Tapi menjelang kemudian periode kedua, ada banyak hal kemudian sistem yang sudah baik itu tidak kita buat lebih baik lagi, tapi malah kita hancurkan. Ibaratnya jalan kita sudah menyempuh 50 meter, ini dibalikin lagi ke 25 meter. Kalau nggak balik lagi sampai titik nol, bagus. Kalau kemudian berbalik pada titik nol, kan kita sebenarnya menyiapkan lagi fondasi. Habis waktu ya, buang waktu. Betul Mas, habis waktu negara sudah sampai ke mana, negara lain sudah bicara tentang yang lain, kita masih terpaku pada situasi seperti itu. Dan ini adalah momentum penting untuk kemudian kita harus melepaskan diri dari situasi-situasi seperti itu dengan ya mulailah kita bernegosiasi dengan masa lalu dan mulailah kita sangat terbuka dengan masa lalu kita sehingga masa lalu kita bisa jadikan pelajaran. Bukan untuk siapa mencari yang salah lah Mas. Saya nggak kepikir siapa yang salah yang kita cari. Yang kita cari adalah yang benar yang mana. Apa yang kita harus lakukan sebagai sebuah bangsa. Udahlah kalau yang salah sama yang benar kemudian kita mengharuskan kita untuk bertempur, nggak usah lah. Tapi saya pengennya sih ya sejarah diklarifikasi lah. Supaya rakyat semua bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Soalnya kalau yang benar sama yang salah bercampur, dilalahnya ya sialnya tuh orang yang nggak benar itu lebih mudah mempengaruhi orang yang benar. Sehingga komposisi orang benar, orang nggak benar itu makin banyak. Karena orang yang benar kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang benar. Mbak Titi, apa sadar akan risiko ketika meluncurkan buku ini? Sadar nggak? Pasti ada risiko lah ini. Begini, sebagai seorang yang penulis, sebagai seorang yang pernah aktif dengan berbagai ancaman pada saat menjadi ketua keluarga alumni PB yang waktu itu di hoax dan radikal sangat tinggi di kampus kami, di Bogor dan lain sebagainya.
Risiko itu adalah suatu cara bagaimana kita mengelola yang akan kita lakukan. Dan risiko ini bahwa saya mencatat catatan ini, kita berharap bahwa ini adalah catatan non-mainstream yang ditulis oleh penulis atau orang-orang yang kalah, tapi demi untuk anak didik atau anak-anak kita atau generasi nanti tahu bahwa ada buku. Buku ini, kenapa saya dinasti yang demokrasi mati? Dengan adanya keputusan legislatif, yudikatif, dan itu semuanya mati. Kalau saya mau ngomong DPR, apapun, ya kan DPR kenyataannya pada saat yang bikin alam semesta itu agak sedikit lega adalah pada saat keputusan MK 60 sama tahun MK 2024 ya, 60 sama 70 ya, terkait dengan pilkada kan. Sehingga kemudian Kaisang tidak bisa maju jadi kepala daerah. Selain itu juga tidak ada kotak kosong, ada partai-partai boleh. Itu berarti demokrasi ada sedikit terbuka, sehingga yang tadinya threshold 20% menjadi 7,5. Itu kan ada sesuatu yang dalam kondisi rakyat sudah mulai karepmu, sak karepmu dewa lah. Ada harapan baru gitu ya. Ada sesuatu sinar baru, nggak tahu itu sunset atau sunrise, saya nggak tahu. Itu kalau sunset kan indah sekali gitu. Kalau sunrise sama indahnya. Itu buat kita seperti kayak, aduh, padahal kita itu sudah mendukung sekian lama. Kenapa justru ini yang menenggelamkan? Jadi sebetulnya kalau mau rasa risih, sebetulnya move on. Sudah oke, kalah. Yang kita dukung aja sudah mengeluarkan suatu pernyataan resmi di koran bahwa saya ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang pemilu presiden 2024. Masa kita sebagai pendukungnya tetapi sebagai catatan, sekali lagi ya, bahwa risiko pasti ada. Tapi ini kan catatan, kalau memang diajak ketemu enggak apa-apa. Jadi sebenarnya gini, kita mencatat apa yang kita jalani, kita terus, dan sudah ada di berita. Jadi tidak mencari-cari kemana. Jadi merupakan catatan yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Betul. Kan gitu kan ya? Ya. Apa ada yang nulis seperti ini? Iya. Maksudku apa ada yang telah mencatat dengan dalam bentuk restorasinya cukup banyak, kemudian cerita buku Kerajaan Majapahit, Singosari dan lain sebagainya. Itu yang mungkin belum ada, namanya marketing diferensiasi. Menariknya Mas, kalau sebenarnya saya kan orang yang tertarik dengan sejarah. Kalau kita bicara sejarah, paling gampang bicara 65 lah. Catatan atau narasi-narasi 65 sekarang jumlahnya banyak, Mas. Tapi ketika kita bicara tentang peristiwa 98, kita nggak punya narasi yang cukup banyak untuk kemudian generasi kita bisa belajar tentang peristiwa 98. Itu satu. Paling gampang saya ngumpulin beberapa anak muda lah yang usianya sekitar 20-an dan 23-an gitu kan. Saya tanya, apakah kalian kenal dengan Ita Martadinata? Hampir semuanya nggak kenal. Oke, mungkin saya salah nyari tempatnya untuk bertanya dengan anak-anak muda ini. Saya cari lagi ke tempat yang lain. Kejadiannya sama. Ketika saya tanya, kalian kenal nggak sih Ita Martadinata? Semua mereka menjawab tidak. Itu menandakan bagi saya bahwa narasi atau cerita atau penulisan tentang peristiwa masa lalu khususnya 98 yang dekat dengan kita itu tidak cukup memadai untuk kemudian generasi mendatang atau generasi sekarang untuk bisa melihat foto dari peristiwa 98 itu seperti apa. Buat saya ini penting, bukan apa-apa. Saya tidak suka Prabowo karena teman saya diculik dan sampai sekarang hilang. Tapi toh kita tidak bisa melihat itu terus-menerus seperti itu. Kenyataan yang kita hadapi sekarang, dia adalah presiden kita. Kalau bisa terjadi seperti situasi seperti itu, apakah kita tidak punya investasi terhadap kesalahan seperti itu? Berarti kita punya. Paling tidak saya mencoba diri saya sendiri untuk mencoba mengumpulkan lagi supaya bacaan-bacaan ini atau kemudian penulisan-penulisan tentang ini diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Tentang peristiwa masa lalu dan yang lain-lain. Jangan sampailah kita sudah dinilai sebagai
sebagai bangsa dengan IQ rendah, kemudian literasi kita juga jadi rendah. Bukan karena niat literasinya nggak ada, tapi karena buku-buku dan bahan bacaan yang mencerdaskan kita tidak cukup. Kalau ada pun harganya mahal, Mas. Ada hal lagi. Ya. Nah, sebetulnya kalau saya tidak bisa demo, saya tidak bisa, ini salah, nggak bisa. Salah satu cara bagaimana saya menyampaikan pendapat saya, atau bagaimana cara menyampaikan, saya mencatatnya dalam bentuk. Gitu ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan, tetapi ini adalah catatan yang sudah ada di dalam literasi, di dalam proses peristiwa yang sudah ada, dan saya catat sesuai dengan apa yang dialami oleh teman saya Purwandono sama Amos Apri, dan saya sendiri sebagai penulis utama. Nah, saya memang penulis utama, dan saat ini saya memang move on. Saya kenal dengan orang-orang dekat, tetapi kan saya tidak bisa menyampaikan bahwa saya menulis ini untuk tidak nyinyir, balas dendam, saya tidak pernah. Dan saya mengakui bahwa Presiden Joko Widodo adalah pernah menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Ini berapa lama ini Mbak Titik nyelesain buku Dinasti Keong yang tebelnya sekitar 256, ini berapa lama ini? Jadi ini masternya, saya buka master dulu. Saya mulai menulis itu 7 Mei. 7 Mei 2024? Iya. Ya. Terus jadi setelah Pilpres toh? Ya, setelah Pilpres. Setelah Pilpres, setelah saya mengalami kiri kanan, saya keliling dari saya mendukung Mas Ganjar ke sini dan lain sebagainya, Ahmad, dan kebetulan saya karena ketua keluarga alumni PB, ya saya menggerakkan seluruh tim alumni IPB sekampus, bahkan selalu ada tersebar di mana-mana bersama dengan para alumni perguruan tinggi negeri, para relawan, para lainnya. Nah, sampai kebetulan kami PB mengadakan buku bedah kebangsaan, di mana sumber utamanya Ganjar Pranowo di Puri Begawan. Nah, di situ kemudian kita lanjut, pokoknya banyaklah kegiatan yang memang tujuannya tapi setelah MK 90 dan kemudian ciri-ciri khasnya itu yang waktu kemarin Maret itu U20, dilanjutkan lagi dengan proses berikutnya mendadak tanggal 21. Keputusannya nggak taunya Mas Ganjar ditentukan, dan kayaknya berarti tahun lalu ya, 2023 kan, U20, 21 April Mas Ganjar ditunjuk itu setahun yang lalu. Nah, kami PB mendukung itu udah mulai 2022. 21 itu lagi memilih kira-kira mau ikut politik atau enggak gitu. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. 5 bulan ya, Bu. Nah, Bu, ini kan disebutnya yang di Jogja kemarin tanggal 16 itu ada soft launching. Emang ada launchingnya? Ada, Pak. Kapan itu? Ada, Mas. Kemungkinan tanggal 28 Oktober. Di mana 2024. Kita lagi mencoba untuk di Perpustakaan Nasional. Tapi jangan ngomong sekarang dulu. Nanti kalau kami kesulitan, nanti kita bisa di sini loh launchingnya. Tidak ada masalah gitu kan. Itu loh, karena kalau nanti di sana kami tidak dapat tempat, kami harus cari tempat. Kalau Mas Febi loh yang nyediakan bisa-bisa. Iya. Oke, Bu, ini saya sih mencoba untuk mengelaborasi apa yang ada di dalam buku ini dengan situasi kekinian. Nanti Mas Pur juga bisa menambahkan. Nah, ini kan Ibu kan juga melihat kemarin tuh di televisi orang-orang dipanggil jadi calon menteri, calon wakil menteri, calon kepala badan yang akan dibentuk, gitu ya. Nah, Ibu melihat nggak bahwa mereka ini ada 16 orang dari kabinet lama yang kemudian diundang kembali oleh Pak Prabowo. Ibu melihat nggak bahwa komposisi kabinet ini Pak Jokowi ikut cawe-cawe? Melihat atau enggak? Atau nggak tahu? Ya, saya bukan orang buta. Saya kan bisa merasakan, melihat. Dan dari awal sampai akhir, Bapak Joko Widodo ini dia pasti ikut sampai
makanya anaknya dijadikan wakil. Saya yakin dan saya bukan buta. Jadi pasti ikut. Jangan sampai ada yang itu musuhnya yang ini, musuhnya ini, rumahnya yang dulu ditenggelamkan sampai terlibat. Dan semua orang juga tidak buta. Maksudnya 70% tadi kan suka sekali dengan Pak Jokowi Dodo hasilnya. Tapi apakah itu benar? Apakah ya kan ada tadi saya di sini buku ini ada cawe-cawe presiden, sandera politik, kemudian ada apa? Ada oposisi, ada ini. Nah, kalau memang 16 menteri dari yang lama Kim, Kabinet Indonesia Maju. Ya itu jadi ya berhasil lah Pak Jokowi Dodo kan. Kalau seumpamanya ya nggak berapa lah, katanya kan syaratnya ada sekian orang, sekian Menko, sekian ini, jadi ya sudah itu memang Pak Jokowi masih ada di sana. Dan saya sebagai penulis buku ya saya akan nulis, belum selesai kan. Jadi ini mau ada buku lagi nih? Oh iya. Oh ya, ada. Jadi bukan ini ada lagi nih kelanjutannya ya? Ada pasti. Cuma ada. Judulnya belum tahu ya? Atau judulnya sudah ada? Judulnya begini, nggak tahu ini, masih belum ini. Jadi ada versi lain. Ada versi lain yang mungkin, tapi tetap kita akan bicara dengan orang yang berbeda, narasumber berbeda, tetap kita akan bicarakan tentang dinasti Keong. Oh, jadi angle-nya tetap dinasti Keong, cuma nanti sudutnya beda gitu kira-kira ya? Gitu Mas ya? Sudut pandang yang berbeda, karena kan saya, Mas Pur sama Mas Amos kan berbeda dengan nanti saya bicara dengan Mas Febi, sebenarnya narasumber saya. Kemudian narasumber saya sebenarnya tokohnya sebenarnya Pak Mahfud atau Pak Ganjar Pranowo atau Pak Ahok atau siapapun yang mau, yang berani saya wawancarai. Iya, sebagai narasumber ya. Mas Pur, melihat tadi melanjutkan pertanyaan saya sama Mbak Titi ini. Sampean merasa pesimis, optimis atau 50-50 melihat orang-orang yang kemarin dipanggil Pak Prabowo mengikuti pemantapan lah di Hambalang, gimana menurut sampean? Kalau kemudian alasan pemilihannya hanya untuk transaksi politik, saya jadi pesimis. Kalau kemudian misalnya Pak Prabowo berani untuk kemudian based on kompetensi lah, misalnya paling gampang lah. Saya tidak melihat menteri-menteri itu semuanya punya kompetensi yang memadai untuk jadi seorang menteri. Gitu ya. Bahkan, maaf, saya bahkan akan menyebut bahwa wakil presiden kita pun juga tidak memadai kompetensinya untuk jadi seorang wakil presiden. Buat saya, kalau pekerjaan mengurus bangsa ini dibebankan kepada orang yang tidak punya kompetensi, itu aja udah masalah. Itu masalah. Apalagi kalau yang kemudian tidak punya etika dan moral. Buat saya sih, base etika dan moral itu sangat penting. Kalau kemudian kita memilih orang atas nama transaksi politik dan atas nama kekuasaan, maka yang akan mereka perjuangkan itu kekuasaan. Nggak akan mereka memperjuangkan rakyat. Kalau memang mereka benar-benar ingin memperjuangkan rakyat, harusnya presidennya juga memilih orang-orang yang kompetensi. Karena biar bagaimanapun kabinet ini pelayan. Presiden itu pelayan. Kalau kemudian nggak bisa melayani, petugas rakyat ya. Ya mereka bukan pelayan rakyat. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Mereka menguasai rakyat. Kalau mereka menguasai rakyat, mereka bisa mengatur apapun keinginan mereka terhadap rakyatnya. Karena mereka menguasai rakyat, bukan pelayan rakyat. Saya tidak akan mendengar rakyat kalau saya sebagai penguasa. Tapi kalau saya penguasa dan pelayan rakyat, saya pasti akan mendengar apa kata rakyat saya. Kalau itu nggak ada, ya saya juga pesimis. Dengan yang sekarang beginilah paling gampang. Kalau dalam transitional justice, proses transisi itu harus jelas, Mas, garis demarkasinya. Antara masa lalu yang baik dengan masa depan yang akan kita siapkan untuk kebaikan. Kalau kemudian yang baik sama yang buruk bercampur, dan kemudian yang baik terpengaruh oleh yang buruk, semua yang ada di sini jadi buruk. Dan saya pikir itu jelas kok. Kita harus selesaikan. Kalau kita punya masalah korupsi di masa lalu, selesaikan dulu sebelum kemudian kita memilih siapa yang akan jadi ketua KPK. Paling gampang gitulah. Jangan sampai KPK memilih orang yang kemudian punya track record korupsi. Itu kan lucu gitu. Ya.
Jadi Bu Titi pesimis, optimis atau 50-50 nih? Begini ya. 58 rakyat Indonesia telah memilih 58%. 58% ya. Rakyat Indonesia telah memilih. Keputusan harus diterima oleh semua pihak. Ya, kita sebagai seseorang yang telah dalam hal ini yang 16% tadi, kita pasti menerima dengan cara, pasti punya cara kita kan, bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi kita dengan cara kita. Ya nggak mungkin apa sih artinya kita ini siapa? Saya bukan siapa-siapa, Titi Wijayanti bukan siapa-siapa, dan nggak mungkin bisa apa-apa kecuali kami menyuarakan. Apakah kita menyuarakan dengan buku ini dan buku yang berikutnya? Dan berikutnya kita harus dibully, kita harus tidak move on, kita adalah dianggap sebagai penyinyir. No, buat saya adalah kamu berhak menulis, saya berhak menulis. Karena sejak 2012 saya adalah penulis. Penulis buku yang saya tulis adalah semua buku yang pernah saya kerjakan. Pengalaman kerja saya di marketing, pengalaman saya kerja di persusuan, pengalaman kerja saya di mie instan, food manufacturing, dan akhirnya sebagai trainer dan lain sebagainya. Masa menulis saya harus sebagai penyinyir dulu baru bisa menulis? Itu kalau saya dibully. Ya. Gitu ya. Ini di penghujung ngobrol kita nih. Saya akan tanya Mbak dan Mas ya. Kira-kira apa yang ingin Mas Pur sampaikan kepada, kalau lewat saluran ini, pada Presiden Prabowo Subianto? Mas Pur dulu, apa yang mau saya sampaikan? Saya sih paling gampang memilih orang untuk bisa bekerja, pastikan saja kompetensinya ada untuk orang itu bisa bekerja. Jangan memilih karena orang itu karena urusan transaksi politik. Kalau urusan transaksi politik, ujungnya pasti kekuasaan. Kalau urusannya kekuasaan, tidak akan memperhatikan rakyat. Karena dalam konteks politik, pemimpin adalah pelayan rakyat. Ketika dia sudah menjadi penguasa yang kemudian tidak mendengarkan rakyatnya, urusannya menurut saya sih kita sudah dalam track yang salah gitu. Demokrasi kita tidak menghasilkan orang-orang yang kemudian punya kualifikasi untuk jadi pelayan rakyat. Tapi apakah kita tidak pernah melalui itu? Kita pernah melalui loh. 2014 kita menghasilkan seorang Jokowi yang kemudian punya track record bagus. Jadi pernah jadi orang bagus lah ya? Pernah jadi orang bagus. Ya, syukur lah. Berarti kan pernah jadi orang bagus, nggak jelek terus maksud saya. Betul. Kita harus akui. Kalau kemudian berubah, kita harus mempertanyakan kenapa perubahan itu terjadi. Bukan salah Jokowi, mungkin juga bukan salah partai politik, mungkin malah kesalahan kita semua. Karena kita tidak terlalu peduli dengan urusan yang seperti itu. Ayo Bu Titi, apa yang mau Saman sampaikan kepada Presiden baru kita ini, yang Pak Jokowi kan sudah lewat. Selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya. Catatan saya, pilihlah anggota kabinet yang punya potensi untuk memikirkan rakyat, bukan menjadi keong-keong yang berserakan, membuat dan rakus agar tanaman rakyat. Itu ya Bu? Nah, Oke, terima kasih Insinyur FL Titi Wijayanti MM sama Mas Purwandono atas ngobrol kita kali ini. Moga-moga bukunya bisa diterima oleh masyarakat, membawa wacana baru dan meninggalkan catatan sejarah yang baik. Demikian, saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam, jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.